Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara, dalam pertemuan awal kita ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan silabus yang akan kita bahas. Sebelum kita menjelaskan tentang silabus, ada beberapa hal yang perlu dipahami sebelum masuk kita kepada diskusi kita. Yang pertama, terkait dengan tujuan daripada mata kuliah metode penelitian hukum ekonomi syariah ini. Adapun tujuan daripada metode penelitian hukum ekonomi syariah ini secara umum ada dua. Yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang apa yang dimaksud dengan metode penelitian, kemudian seberapa penting metode penelitian ini dilakukan, terutama bagi mahasiswa yang akan membuat karya ilmiah, seperti skripsi tentunya bagi saudara, ataupun tesis, ataupun disertasi bagi S3, bagaimana cara melakukan penelitian, bagaimana kemudian merumuskan hasil penelitian sampai membuat kesimpulan dan saran. Itulah tujuannya, yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah untuk metodologi penelitian hukum ekonomi syariah pada S1 ini tentu tujuannya tak lain tak bukan adalah setelah mata kuliah ini selesai, diharapkan masing-masing saudara sudah mempunyai satu proposal penelitian yang akan diajukan dalam sidang seminar munakasah untuk dilanjutkan menjadi karya tulis dalam bentuk skripsi. Itulah tujuan akademis dan praktis daripada mata kuliah ini. Bagaimana teknik penilaiannya? Ya, untuk teknik penilaian, sebagaimana yang tertera di screen ini, kehadiran 30%, makalah dan keaktifan 20%, mid semester 20%, dan semester 30%. Tapi ada satu syarat penting yang harus saudara penuhi untuk mendapatkan keseluruhan nilai itu, yaitu saudara mempunyai sebuah proposal yang layak diajukan ke seminar proposal. Tanpa adanya proposal tersebut, maka akan bermasalah nilai saudara nanti. Jadi memang sesuai dengan target yang kedua, saudara diharuskan setelah mengikuti perkuliahan ini, dan itu akan kita bantu di dalam proses perkuliahan ini, saudara sudah mempunyai satu judul atau masalah yang layak yang sudah saudara buat dalam sebuah proposal sederhana. Di dalam mata kuliah ini ada 14 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep metode penelitian hukum ekonomi syariah. Kita akan melihat nanti apa yang dimaksud dengan metode penelitian, ya. Dan kemudian bagaimana ketika metodologi penelitian ini kita gunakan khususnya dalam hukum ekonomi syariah. Seterusnya kita lihat nanti wilayah atau ruang lingkup penelitian hukum ekonomi syariah. Di sini akan kita paparkan nanti apa saja yang menjadi ladang tempat kita untuk meneliti. Artinya dari sekian banyak rumpun keilmuan, maka khusus dalam hukum ekonomi syariah, apa saja objek-objek penelitian yang menjadi kajian kita, ya, apa yang tidak boleh kita kaji, ya, dan ini penting supaya kita tidak nanti membuat penelitian yang sebenarnya bukan keahlian kita. Contohnya, misalnya kita sebagai mahasiswa di dalam hukum ekonomi syariah mengkaji tentang hukum ekonomi syariah, akad-akad muamalah, ya. Jangan sampai nanti kita membahas tentang masalah talak, masalah rujuk, dan sebagainya yang itu merupakan kewenangan atau otoritasnya mahasiswa hukum keluarga. Jadi di sini akan kita lihat nanti apa saja yang menjadi ruang lingkup pembahasan yang menjadi objek kajian kita sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat masalah penelitian dalam hukum ekonomi syariah. Di sini akan kita diskusikan secara bersama nanti apa yang disebut dengan masalah itu, ya. Dan masalah mana yang layak untuk diteliti dan apa yang tidak layak diteliti. Karena tidak seluruh masalah itu yang
Pertama, layak diteliti. Atau dia layak diteliti, tapi kadang-kadang tidak bisa dijadikan sebagai objek penelitian karena beberapa hal, misalnya ya, keterbatasan dari segi dana, keterbatasan dari segi waktu, keterbatasan dari mencari narasumber, gitu. Jadi mentang-mentang itu masalah belum tentu layak untuk diteliti. Nah, ini kita bahas di pertemuan yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita akan membahas penelitian hukum normatif dalam hukum ekonomi syariah. Dan yang kelima, sosiologis. Normatif ini sering disebut di dalam kajian kajian penelitian dengan istilah law in book, gitu ya. Hukum yang tertera dalam buku, dalam kitab undang-undang, gitu ya, di dalam kitab-kitab hukum. Artinya penelitian hukum normatif ini memang penelitian hukum yang sifatnya tekstual. Dan sementara sosiologis, ya, sosiologis berasal dari kata sosio, masyarakat. Ini kita kaji bagaimana hukum yang hidup di tengah masyarakat. Ya. Kalau hukum normatif kita sebut dengan law in book, nah, sedangkan hukum sosiologis ini nanti akan kita lihat law in action, gitu ya. Bagaimana hukum itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Karena masyarakat sebagai subjek hukum, ya, maka tentu kehidupan masyarakat antara satu dengan lain dengan berbagai macam perbedaan, agama, budaya, sosial, itu bisa satu hukum itu bervariasi. Ya, keadaannya dari antara satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, inilah nanti yang akan kita kaji secara lebih dalam di dalam topik penelitian hukum sosiologis. Kemudian yang keenam, kita masuk pada identifikasi masalah, perumusan masalah, dan pembatasan masalah. Ini agak teknis ini. Kita sudah mulai mengkaji tentang bagaimana membuat sebuah proposal penelitian. Tentu paham kita identifikasi masalah itu seperti apa, ya. Lalu yang perumusan masalah itu apa, batasan masalah itu seperti apa pula. Yang ketujuh, tujuan dan kegunaan penelitian, ya. Ini merupakan kelanjutan dari pembahasan di atas. Yang kedelapan, model penelitian kepustakaan dalam penelitian hukum ekonomi syariah. Yang dimaksud dengan model penelitian kepustakaan ini adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Artinya yang dijadikan sumber adalah tentunya sumber-sumber buku. Bagaimana cara kita meneliti di perpustakaan ini, bagaimana memisahkan antara sumber data primer dengan sumber data sekunder, bagaimana teknis analisis dalam penelitian perpustakaan ini akan kita bahas di sini. Yang kesembilan, model penelitian lapangan. Ya. Model penelitian lapangan ini tentu berbeda dengan perpustakaan. Kalau di perpustakaan datanya primer dan sekunder dari buku-buku yang ada, sedangkan penelitian lapangan ini tentu datanya adalah orang-orang yang menjadi sumber data. Ya. Mungkin dalam hal ini penelitian lapangan ini data kita dapatkan dari orang-orang bisa melalui misalnya metode wawancara atau interview, atau bisa juga melalui kita terjun langsung tengah-tengah masyarakat sebagai partisipan, ya, observation, atau kita ikut bergabung di tengah masyarakat ketika kita misalnya ingin melihat tingkah dan pola laku hukum masyarakat yang kita teliti. Ya. Seterusnya kita bahas tentang kerangka konseptual dan sistematika pembahasan. Apa yang dimaksud dengan kerangka konseptual dan sistematika pembahasan di dalam penelitian hukum syariah ini. Dan untuk melengkapi pembahasan kita nanti akan kita bahas apa yang dimaksud dengan abstrak, bagaimana cara membuat abstrak, kata pengantar itu seperti apa, dan daftar isi itu bagaimana membuatnya supaya lebih menarik, dan teknis penulisannya bagaimana supaya daftar isi ini menarik bagi para pembaca. Seterusnya teknik penomoran halaman, transliterasi, kutipan, dan data pustaka. Kemudian yang ke-13 kesimpulan dan saran penelitian, dan yang ke-14 format laporan hasil penelitian secara utuh. Ya. Nah, untuk membahas metodologi penelitian ini ada beberapa referensi yang perlu kita pahami. Yang pertama, ya, Cik Hasan Basri, kemudian Amir Muallim, Surjono Sukanto, Taufik Abdullah, dan banyak lagi sebenarnya. Ini hanya sebagai acuan-acuan dasar, dan yang paling penting saudara miliki juga adalah
buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh IAIN sebagai pedoman dalam penulisan karya ilmiah yang terbaru. Baik, saudara-saudara, itulah kira-kira topik-topik kita di dalam mata kuliah metodologi penelitian hukum ekonomi syariah ini. Dan untuk membahas ini, ya, kita nanti akan membagi kepada 14 kelompok, ya, 14 kelompok. Saya rasa tidak sampai 14 lah, 13 kelompok saja, ya, 13 kelompok. Yang akan membahas tema-tema yang sudah kita siapkan ini. Dan untuk pembagian kelompok, nanti akan kita serahkan kepada Kosma atau kita langsung menetapkannya pada pertemuan yang pertama ini. Demikian penjelasan kita terkait dengan silabus kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.